Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dan masih membicarakan tentang masalah tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan terhadap kematian dan perkara-perkara kehidupan akhirat. Maka di antara satu perkara yang harus kita yakini dari perkara-perkara akhirat, yaitu beberapa peristiwa kejadian yang akan dihadapi oleh seseorang di hari kiamat nanti, yang itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang di sana nanti dijelaskan secara jelas ya, di dalam nas-nas ya, yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh seseorang. Walaupun tidak ada satu nas khusus yang menjelaskan secara detail tentang urutan-urutan kejadian yang akan dialami oleh seseorang, tetapi bisa kita pahami bagaimana kejadian-kejadian besar yang akan dilewati oleh manusia pada hari kiamat nanti. Yang kejadian-kejadian tersebut secara global kita akan sebutkan dan nanti kita akan bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama yaitu bahwa ketika mereka manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka akan pergi ke padang mahsyar. Lantas mereka berdiri sangat lama di padang mahsyar. Mereka merasakan berat, mereka merasakan haus, mereka juga merasakan takut yang amat sangat, karena lamanya mereka berdiri dan mereka yakin bahwa mereka akan dihisab. Dan juga mereka tahu bagaimana mereka akan menghadapi kejadian-kejadian dahsyat di hadapan mereka yang harus mereka lalui. Kemudian ketika mereka lama berdiri di mahsyar, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu akan didatangi oleh umatnya, sehingga ketika telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan mereka di hamparan padang mahsyar pada hari kiamat, ketika mereka manusia, mereka lama berdiri
menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang waktu itu satu harinya itu terhitung 50.000 tahun. Jadi takrujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi satu hari pada waktu itu terhitung 50.000 tahun. Kemudian bagaimana mereka orang-orang yang wafat di atas sunnah tanpa mengubah, tanpa menambah, dan juga tidak menggantinya, maka mereka akan mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka akan diberikan minuman darinya. Dan ini merupakan rasa aman pertama untuk mereka, yaitu diberikan minuman dari telaga Nabi. Kemudian setelah itu Allah akan menghadirkan telaga-telaga yang lain dari setiap nabi, yang kemudian akan didatangi oleh para pengikut nabi-nabi tersebut dan mereka akan minum darinya. Kemudian yang ketiga, ketika mereka para manusia itu berdiri di mahsyar dalam waktu yang sangat lama, kemudian ada yang namanya syafa'atul uzma, yaitu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan hisab, menyegerakan perhitungan terhadap makhluknya, sebagaimana di dalam satu hadis yang panjang, bagaimana mereka berbondong-bondong mendatangi para nabi, dari Nabi Adam, lantas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Tapi semuanya tidak bisa memberikan syafaatnya, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanggil Nabi Muhammad dan menceritakan keadaan mereka, serta meminta untuk disegerakan hisabnya, agar mereka terhindar dari beratnya kondisi saat itu. Setelah mereka meminta untuk mereka diberikan syafaat di sisi Allah, maka kemudian bagaimana Rasulullah mengatakan, akulah orang yang memiliki syafaat, akulah orang yang memiliki syafaat tersebut. Kemudian Rasulullah datang di sisi arsy, tersungkur sujud memuji kepada Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah, niscaya akan dikabulkan, dan mintalah syafaat, niscaya kamu akan diberi. Dan itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Dan itu hanya haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka segera dipercepat hisabnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah itu berterbanganlah lembaran-lembaran catatan amal. Jadi bagaimana diberikan kepada mereka catatan-catatan amal mereka,
Orang-orang yang beriman akan diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Sementara orang-orang kafir, mereka akan diberikan catatan dari tangan kirinya. Kemudian mereka akan membaca catatan-catatan amal tersebut sebagai bahan untuk hisab terhadap diri mereka. Kemudian setelah itu baru mereka akan dihisab. Dan hisab ini nanti ada dua cara. Yang pertama yaitu al-ardu, atau juga disebut dengan hisab yasirah, hisab yang mudah. Dan ini hanya berlaku bagi mereka orang-orang yang beriman. Adapun cara yang kedua yaitu dengan munaqashah, yaitu disidang dengan detail, dihisab dengan rinci. Dan ini berlaku bagi mereka orang-orang kafir dan juga sebagian dari kaum muslimin pelaku dosa maksiat, yang akhirnya dari hisab tersebut mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian setelah itu di sana ada timbangan amal terhadap amal-amal yang mereka lakukan. Yang setelah timbangan, maka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok dan pasangan. Maksudnya setiap model itu nanti akan dipasangkan dengan yang semodel dengannya. Setelah itu ditegakkan bendera-bendera para nabi. Di sana ada bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bendera Nabi Ibrahim, bendera Nabi Musa dan seterusnya. Dan manusia yang berbeda-beda macamnya di bawah bendera tergantung kelompok mereka. Dan setiap kelompok itu dipasangkan kepada kelompoknya. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim dikumpulkan secara berkelompok-kelompok. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usurul ladzina dzalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah." Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Jadi bagaimana mereka akan dikumpulkan itu sesuai dengan modelnya, dengan jenisnya. Ulama orang musyrik dikumpulkan bersama ulama-ulama orang musyrik. Orang-orang yang zalim akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mengingkari kebangkitan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Orang-orang yang mengingkari para rasul, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mengingkari para rasul. Begitu seterusnya. Jadi mereka dikumpulkan sesuai dengan kelompok mereka. Demikian juga mereka orang-orang Yahudi dikumpulkan bersama orang Yahudi, orang Nasrani bersama dengan Nasrani, penyembah berhala
bersama dengan penyembah berhala, penyembah matahari bersama dengan para penyembah matahari, dan seterusnya. Setelah itu diperintahkan masing-masing kelompok untuk mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, sehingga setiap umat itu akan mengikuti apa yang mereka sembah. Lantas mereka yang menyembah selain Allah, seperti mereka menyembah berhala atau tuhan-tuhan yang lain, itu akan berjatuhan ke dalam neraka. Sehingga yang tersisa hanyalah mereka, orang-orang yang menyembah Allah, baik dari orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang jahat, dan sejumlah dari mereka para ahli kitab. Setelah itu ahli kitab, yaitu Yahudi, yang mereka menyembah Uzair, dan Nasara yang mereka menyembah Isa, digiring menuju neraka. Lalu mereka pun berjatuhan ke dalamnya. Sehingga setelah peristiwa itu yang tersisa hanyalah mereka, orang-orang yang menyembah Allah saja, baik dari kalangan kaum mukminin maupun kaum munafikin. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kegelapan sebelum Syirat. Lalu semuanya diberi cahaya oleh Allah, baik itu kaum mukminin maupun kaum munafikin. Lalu mereka diperintahkan untuk melewati Syirat yang dibentangkan di atas neraka. Dan setiap manusia, dia akan berjalan sesuai dengan cahaya yang diberikan. Dan ketika mereka berjalan di atas Syirat, bagaimana Allah meredupkan cahaya mereka, kaum munafikin. Kemudian kaum munafikin meminta cahaya dari kaum mukminin. Lalu Allah membuat dinding yang menghalangi antara kaum mukminin dengan kaum munafikin. Sehingga di dalam surat Al-Hadid ayat 13, faduriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmah, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, itu cahaya yang dengannya mereka bisa berjalan di atas sirat, ya, karena cahaya terang yang mereka miliki. Adapun mereka, orang-orang munafik, mereka berjalan tanpa cahaya, sehingga mereka akhirnya berjatuhan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang datang pertama ke sirat atau jembatan tersebut. Beliau meminta kepada Allah keselamatan untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Beliau berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Kemudian beliau melewati sirat, baru kemudian setelah itu umatnya. Dan semua orang yang melewati sirat itu sesuai dengan kadar amal mereka.
Dan setiap orang dari orang beriman, mereka akan mendapatkan cahaya itu juga sesuai dengan kadar amalnya. Orang-orang yang Allah ampuni, maka bagaimana mereka akan bisa melewati sirat? Dan ada di antara mereka juga yang mereka akan tinggal di dalam neraka, mereka terjatuh ke dalamnya. Dari mereka orang-orang yang mereka mengesahkan Allah, yang Allah kehendaki mereka itu diadab terlebih dahulu di dalam neraka, yang ketika mereka selesai dari siksaan neraka, dosa-dosa mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dosa syirik itu harus dibersihkan di dalam neraka. Karena sampai meninggalnya mungkin dia tidak bertobat dan dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa itu akan dibersihkan oleh Allah di dalam neraka. Setelah dosa itu bersih, mereka disiksa di dalam neraka, mereka akan berkumpul di Qantharah, yaitu satu pelataran surga yang Allah siapkan untuk menegakkan qisas. Yang di sana pula akan dihilangkan rasa dengki dari mereka, sehingga mereka memasuki surga dalam keadaan tidak ada dengki sama sekali di dalam hatinya. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, kemudian orang-orang fakir dari kalangan ansor, dan seterusnya hingga orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang kaya akan diakhirkan masuk ke dalam surga karena dia akan dihisab terlebih dahulu. Dia akan dihisab antara dirinya dengan manusia yang lain. Mereka akan dihisab atas harta mereka. Ini beberapa peristiwa yang akan dihadapi oleh seseorang di alam akhirat nanti. Maka setelah kita memahami secara global dari beberapa peristiwa tersebut, maka kita akan rinci dari beberapa peristiwa tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu tentang padang mahsyar. Jadi tentang masalah hasr ataupun pengumpulan, dia berbicara tentang macam-macam hasr, sebagaimana di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di sana dikatakan bahwa al-hasr itu secara bahasa artinya al-jam'u ma'as-sauqin. Jadi pengumpulan disertai penggiringan. Jadi makna hasr itu adalah al-jam'u ma'as-sauqin. Pengumpulan yang disertai dengan penggiringan. Jadi dikumpulkan, kemudian setelah itu digiring.
Dan al-hasr sendiri itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hasr di dunia, dan yang kedua hasr di akhirat. Jadi pengumpulan dan penggiringan yang itu terjadi di dunia, dan pengumpulan serta penggiringan yang itu nanti terjadi di akhirat. Yang pertama tentang hasr di dunia. Pengumpulan yang terjadi di dunia itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang kedua, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwali hasr ma dhanantum ayyahruju wa dhannu annahum mani'atuhum khusunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yu'ribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Jadi benteng-benteng mereka tidak akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Jadi ini ayat berbicara tentang pengusiran Bani Nadir. Jadi hasr, pengusiran yang itu terjadi di dunia, yaitu pada Bani Nadir yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi bagaimana Bani Nadir itu dikumpulkan dan digiring keluar dari kota Madinah. Mereka menuju Khaybar atau negeri Syam. Itu yang terjadi di dunia. Hasr pertama ya, yang terjadi di dunia. Kemudian yang kedua, yang itu juga terjadi di dunia, adalah hasr sebelum hari kiamat, yang itu menjadi salah satu dari tanda 10 besar, dari tanda-tanda besar hari kiamat. Itu nanti akan terjadi di dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa narun tahruju min qa'rin, ya, wa narun tahruju min qa'ri adan tasukun nas au tahsyurun nas fatabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Dan api muncul dari bawah Adan. Dan ini belum terjadi, ini hasr ini nanti akan muncul, dan itu termasuk tanda-tanda besar dari hari kiamat. Munculnya api dari bawah Adan yang menggiring manusia dan mengumpulkan manusia, lalu menginap bersama mereka di tempat mereka menginap, dan tidur siang bersama mereka di tempat mereka tidur siang. Jadi api ini nanti akan menggiring manusia. Ketika mereka berhenti
api itu berhenti. Ya, ketika mereka berjalan, api ini juga ikut berjalan, akan menggiring mereka. Jadi akan dikumpulkan mereka ya di satu tempat nanti sebelum hari kiamat itu. Ini yang terjadi di dunia. Kemudian yang kedua itu hasyr yang itu terjadi di akhirat. Yang ini yang akan menjadi pembahasan kita. Jadi hasyr yang terjadi di akhirat, di mana hasyr yang terjadi di akhirat ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hasyr berupa pengumpulan manusia dan seluruh makhluk yang lainnya ke padang mahsyar. Jadi akan dikumpulkan seluruh manusia dan makhluk-makhluk yang lain ke padang mahsyar. Kemudian yang kedua yaitu hasyr yang berupa penggiringan manusia ke surga atau ke neraka. Jadi hasyr di akhirat juga ada dua, yaitu penggiringan dan pengumpulan manusia dan seluruh makhluk yang lain itu di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, penggiringan manusia ke surga atau ke neraka. Tentang pengumpulan manusia dan makhluk lainnya di padang mahsyar, banyak dalil-dalil yang menyebutkan perkara tersebut, seperti di dalam surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian di dalam surat Hud ayat 103, dalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dalika yaumum mashhud. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka, yaitu seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kemudian dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba. Ini semua dalil menunjukkan bahwa semua manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk disidang atau dihisab sebelum mereka nanti masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Sehingga dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, maka kita pahami bahwasanya al-hasyr yang disebutkan di dalam dalil-dalil nanti itu ada 4. 2 bentuk di dunia, 2 bentuk di akhirat. Adapun yang terjadi baru 1,
Yang terjadi baru satu, yaitu peristiwa pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Adapun bentuk lainnya itu akan terjadi menjelang hari kiamat, dan kedua lainnya lagi baru akan terjadi setelah hari kiamat. Ini tentang masalah hasr. Kemudian makhluk yang mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar itu adalah mereka semua yang mukallaf, baik itu dari kalangan manusia, jin, ataupun syaitan. Dan juga yang akan dikumpulkan kelak di padang mahsyar itu juga hewan-hewan. Itu hasr di akhirat ya. Tentang masalah dikumpulkannya hewan-hewan, nanti memang ada khilaf di kalangan mereka para ulama. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa hewan-hewan juga akan dikumpulkan. Dalil yang menunjukkan bahwa hewan itu akan dikumpulkan kelak di padang mahsyar itu kita bisa dapatkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalil dari Quran, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang dikumpulkannya hewan-hewan di padang mahsyar. Yang pertama yaitu surat Asy-Syura ayat 29. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batsa fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha qadir." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Al-Waqiah ayat yang kelima, wa idal ukhusu khusyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi kalau binatang-binatang liar, binatang buas saja dikumpulkan, apalagi binatang-binatang yang tidak buas itu. Dan itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semua hewan, bahkan hewan-hewan purbakala, itu pun ikut dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga yaitu surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Ini, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada suatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hewan-hewan itu mereka seperti halnya manusia, sehingga mereka juga akan dibangkitkan dan mereka akan dikumpulkan. Itu dari ayat. Adapun dari hadis yang menjelaskan tentang hewan-hewan itu akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak,
Satu hadis di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, la tu'adunnal huquqa ila ahlihal yawmal qiyamati hatta yuqadal lisatil jalha minasyatil qarna. Semua hak itu pasti akan dipenuhi, akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat gitu loh. Hak-hak itu nanti akan diberikan kepada yang berhak, yang memilikinya, hingga kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Artinya hadis ini menunjukkan bagaimana hewan itu juga akan dibangkitkan, akan dilakukan kisos nanti. Kambing yang dulu punya tanduk ketika hidup di dunia itu biasa menyakiti kambing yang tidak bertanduk, karena kambing yang tidak bertanduk ketika di dunia dia kalah-kalahan gitu ya, diseruduki terus gitu ya. Maka bagaimana nanti tanduk itu akan dipindahkan kepada kambing yang tidak bertanduk untuk membalas. Artinya ini dalil menunjukkan bahwa hewan pun juga akan dibangkitkan. Akan tetapi hewan itu dibangkitkan bukan untuk masuk surga atau masuk neraka. Akan tetapi Allah ingin tegakkan keadilan di antara para hewan, sehingga hewan-hewan ini nanti hanya berakhir di padang mahsyar saja. Setelah itu mereka akan jadi tanah. Sehingga bagaimana perkataan mereka orang-orang kafir di padang mahsyar, dia katakan ya laitani kuntu turoba. Ketika melihat itu, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja. Artinya tidak berlanjut itu loh, kayak hewan ini. Dia tidak akan masuk surga ataupun masuk neraka gitu. Setelah Allah tegakkan keadilannya, sehingga kedoliman-kedoliman yang terjadi di dunia sampai kepada hewan itu ya, itu akan dibalas itu. Jadi pada hewan saja akan mengalami balasan itu. Walaupun tadi kalau hewan berhenti di situ, tapi manusia nanti masih akan berlanjut, nanti akan berakhir masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika melihat seperti itu sampai orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turoba, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja. Artinya tidak mengalami, mereka tidak masukkan ke dalam neraka, siksaan-siksaan yang akan dia terima. Kenapa mereka sampai mengatakan seperti itu? Karena mereka melihat hewan-hewan tadi setelah dikisos, setelah kisos dilaksanakan, pembalasan itu terjadi, mereka menjadi tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hewan-hewan, kuni turoba, jadilah kamu tanah. Sehingga ketika melihat peristiwa itu, akhirnya mereka orang kafir berharap dijadikan seperti mereka, jadi tanah saja. Sehingga dari sini kita tahu perbedaan yang terjadi antara dikumpulkannya mereka hewan-hewan dan manusia beserta dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi bagaimana manusia dan jin itu dikumpulkan itu untuk dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Adapun hewan-hewan itu dikumpulkan untuk dikisos, setelah itu menjadi tanah. Jadi ini tentang mahsyar, pengumpulan makhluk yang terjadi pada hari akhirat nanti.
Ini kita sampaikan agar kita tahu bahwasanya bukan hanya manusia yang dibangkitkan, tetapi hewan pun juga akan dibangkitkan. Kemudian berbicara tentang mahsyar dengan sifat-sifatnya, maka perlu kita ketahui tentang sifat-sifat mahsyar, tempat pengumpulan nanti. Yang pertama tentang bumi yang digunakan sebagai padang mahsyar. Para ulama mereka khilaf tentang permasalahan ini ketika memahami ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Jadi surat Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yang menjadi khilaf mereka para ulama tentang maksud bumi diganti dengan bumi yang lain, sebagaimana itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya tentang mahsyar itu tadi. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bumi ini dimodifikasi, ditambah dan dikurangi sehingga diubah menjadi padang mahsyar, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka juga berselisih lagi menjadi beberapa pendapat. Jadi nanti mahsyar itu bukan bumi ini, tapi bumi lain gitu loh. Yang mengatakan seperti itu pun mereka juga berselisih. Yang pertama, perselisihan mereka ini ya, diganti dengan bumi yang baru, yang putih seperti perak, tidak pernah ditumpahkan darah di atasnya dan tidak pernah dilakukan kemaksiatan di atasnya. Jadi bumi baru itu adalah bumi yang seperti itu. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Amr bin Maimun. Kemudian yang kedua, bumi ini dirubah menjadi api, dan ini adalah pendapat Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang ketiga, bumi dirubah dari perak, dan ini adalah pendapat Anas bin Malik. Kemudian yang keempat, bumi dirubah menjadi roti yang dimakan oleh mereka orang-orang beriman dari kaki mereka. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa bumi itu diubah menjadi dari bumi ini bukan bumi, artinya diubah dari padang mahsyar itu dari bumi yang lain gitu loh. Bukan bumi yang kita huni ini. Itu pun terbagi menjadi beberapa pendapat tadi. Dan sebagian mereka para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah tetap bumi yang lama namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas tadi, dan pendapat kebanyakan para ulama. Jadi mahsyar nanti itu adalah bumi ini cuma sudah dimodif gitu ya. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Katsir, kemudian juga oleh Asy-Syinkiti di dalam kitab Adwaul Bayan.
Mereka berdalil dengan seperti surat Al-Insyiqaq, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan. Dan juga Imam At-Tabari ketika dia mengatakan wa idal ardu busitot fazida fi sa'atiha, dan jika bumi dibentangkan sehingga ditambah luasnya. Jadi bumi yang ada itu diolah, dimodifikasi untuk dijadikan padang mahsyar. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi ketika di padang mahsyar, ya, bagaimana bumi itu nanti menyampaikan beritanya, apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya itu akan disampaikan. Berarti padang mahsyar itu adalah bumi ini, cuma sudah dimodif, sudah berubah, tidak seperti bumi yang sekarang ini. Karena kita tahu pada hari kiamat itu terjadi peristiwa dahsyat. Bagaimana gunung yang tinggi-tinggi itu dihambur-hamburkan, kemudian laut, ya, airnya ditumpahkan kan gitu, sehingga nanti rata semuanya. Kalau saat ini bumi masih ada gundukannya berupa gunung-gunung, ada cekungannya berupa laut, itu nanti semuanya rata gitu. Ketika hari kiamat kan seperti itu yang terjadi. Dan nanti bumi yang kita pijak itu akan mengabarkan apa yang kita lakukan di atasnya. Berarti kan bumi ini yang dipahami oleh kebanyakan para ulama. Jadi mahsyar itu adalah bumi yang ada ini cuma sudah berubah, tidak seperti bumi yang sekarang. Jadi segala kemaksiatan, ketaatan yang kita lakukan di atas muka bumi itu nanti akan dipersaksikan oleh bumi ini. Sehingga sebisa mungkin bagaimana kita memperbanyak saksi-saksi di atas muka bumi ketika kita melakukan ketaatan. Karena semakin banyaknya saksi itu akan menguatkan nanti persidangan, ketika persidangan itu. Sehingga hikmahnya kenapa ketika kita sholat wajib dengan sholat sunnah pindah tempat gitu ya, itu diantaranya untuk memperbanyak saksi. Sehingga di mana saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukanlah. Biar saksi-saksi kita semakin banyak nanti yang akan hadir di persaksian nanti di hari kiamat. Sehingga kenapa para ulama mereka menjelaskan di antara hikmah kenapa seseorang dianjurkan ketika sholat id antara pergi dan pulangnya itu cari jalur lain yang berbeda ya. Itu dalam rangka untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat nanti. Nah, dan Nabi juga pernah bersabda, la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamati. Tidaklah jin, manusia dan sesuatu apapun yang mendengar suara muadzin kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan wala syai'un dhahiruhu yasmalul hayawanat wal jamadat wa yu'ayyiduhu ma fi riwayat Ibni Khuzaimah la yasma'u sautahu sajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun. Wali Abi Dawud wan Nasa'i min tariqi Abi Yahya an Abi Hurairah bilafdil muadzinu yukfaru lahu madda syautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Jadi dalam
Hadis ini bagaimana Ibnu Hajar katakan, sabda Nabi, suatu apapun dohirnya mencakup hewan dan benda-benda mati. Dan ini didukung dengan riwayat Ibnu Khuzaimah, tidaklah mendengar suaranya pohon dan tidak pula tanah, dan juga tidak juga batu, tidak juga jin dan manusia, gitu ya. Artinya itu nanti akan dari saksi. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari jalan Abu Yahya dari Abu Hurairah dengan lafal muadzin diampuni dosanya sejauh suaranya, dan seluruh yang basah dan kering menjadi saksi baginya. Masya Allah, ini keutamaan seorang muadzin. Sehingga sekali lagi seorang muadzin itu luar biasa. Dalil yang menjelaskan tentang keutamaan muadzin melebihi keutamaan seorang imam. Ya. Karena memang seorang muadzin itu dia datang lebih dulu ya. Ketika kalau imam kan datangnya malah akhir gitu. Ya. Ini luar biasa, sehingga sampai tadi semua yang mendengar suaranya itu akan menjadi saksi dari yang basah maupun yang kering. Ya. Sehingga bagaimana seorang muadzin sampai dimuliakan di mahsyar nanti diberikan leher yang panjang. Dan ini bukan yang jelek gitu ya. Kalau mungkin kalau di dunia orang yang berleher panjang mungkin buruk gitu ya. Tapi ini bukan. Ini justru menunjukkan kemuliaan. Karena nanti semua orang kenal, oh dia seorang muadzin itu. Ya. Jadi semua orang yang ada kumpul di padang mahsyar tahu para muadzin dengan leher-leher mereka yang panjang itu. Nah ini bapak-bapak ibu tentang masalah mahsyar, dan pembicaraan kita tentang masalah mahsyar masih panjang ya, masih banyak. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin ini sedikit tentang masalah mahsyar ya, dari beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.